Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas beberapa soal mengenai limit trigonometri. Nama saya Elsa Magris Yegian, absen 11. Nama saya Livia Dianti dari 12 MIPA 4 dan saya absen 3. Nama saya Hafid Watar Kosid, absen 15. Putri Tata Nabila dari 12 MIPA 4, absen 27. Nama saya Rafael dari kelas 12 MIPA 4 yang bernomor absen 28. Saya Vidya Amelia Putri, absen 35. Saya akan menjelaskan rumus 1 dan rumus 3. Kita langsung masuk ke rumusnya. Di sini saya akan menjelaskan rumus 1 dan rumus 3. Rumus 1 yaitu lim x mendekati 0 x per sin x sama dengan 1. Contoh soalnya yaitu lim x mendekati 5 x per sin x sama dengan 5 per sin 5 sama dengan 1, karena 5 dibagi sin 5 sama dengan 1. Dan rumus 3 lim x mendekati 0 sin ax per bx sama dengan a per b. Contoh soal yang sudah saya buat, lim x mendekati 0 sin 2x per 5x, yaitu 2 per 5, karena diambil langsung seperti ini aja saja, atau bisa seperti sin 2x per sin 5x sama dengan 2 per 5. Sekian, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan soal nomor 1 rumus kedua, yaitu lim x menuju 0 x per tangan x sama dengan 1. Nah, pertama-tama kita uraikan dulu tangan x menjadi sin x per cos x, sehingga persamaan di atas dapat dituliskan kembali menjadi limit x menuju 0x dibagi sin x per cos x, dan disederhanakan menjadi limit x menuju 0x per sin x dikali limit x menuju 0x per sin x dikali limit x menuju 0 cos x. Seperti ketahui, limit x menuju 0x per sin x sama dengan 1. Maka persamaan di atas dapat dituliskan kembali menjadi 1 kali limit x menuju 0 cos x. Nah, ya, sama dengan limit menuju 0 cos x dengan nilai x menuju 0, maka nilai cos x sama dengan 1. Jadi terbukti kalau lim x menuju 0 x per tangan x sama dengan 1. Nah, untuk yang B, lim x menuju 0 tangan x per x sama dengan 1. Persamaannya dapat dituliskan kembali, dapat disederhanakan kembali, menguraikan tangan x menjadi sin x per cos x per x sama dengan limit x menuju 0 sin x per cos x sama dengan limit x menuju 0 sin x per x dikali 1 per cos x sama dengan limit x menuju 0 sin x per x dikali limit x menuju 0 1 per cos x, dimana limit x menuju 0 sin x per x menuju 1 maka sama dengan 1. Maka persamaan di atas dapat dituliskan menjadi 1 dikali limit x menuju 0 per cos x dengan nilai x sama dengan 0. Maka 1 per cos 0 sama dengan 1. Jadi lim x menuju 0 tan x per x sama dengan 1 seperti dibuktikan.
Nah, saya juga akan menjelaskan rumus yang keempat soal nomor 1. Jadi, limit x menuju 0 sin ax per sin bx sama dengan lim x menuju 0 cos ax dikali lim x menuju 0 1 per sin bx. Nah, jadi kita kalikan dan bagi dengan ax. Limit x menuju 0 sin ax per ax dikali limit x menuju 0 ax per sin bx sama dengan 1 dikali limit x menuju 0 ax per sin bx sama dengan lim x menuju 0 ax per sin bx. Lalu yang kedua kita kalikan lagi dan bagikan dengan bx. Limit x menuju 0 ax per sin bx dikali bx per bx. Limit x menuju 0 bx per sin bx dikali ax per bx. Nah, itu karena x menuju 0 sama dengan ax sama dengan a dan bx sama dengan b. Lalu a per b dikalikan dengan lim x menuju 0 bx per sin bx. A per b dibagi lim x menuju 0 dikali sin bx per bx sama dengan a per b bagi 1 sama dengan a per b. Jadi terbukti sudah limit x menuju 0 sin ax per sin bx sama dengan a per b. Oke, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang fungsi limit trigonometri, kombinasi sin dan cos secara sederhana. Nah, sebelumnya kita harus perlu ingat dulu nih, kalau kita menemukan soal sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu sama dengan 1. Kalau cos kuadrat x kita ubah jadi 1 dikurang sin kuadrat x. Kalau sin kuadrat x kita ubah jadi 1 dikurang cos kuadrat x. Nah, kalau ini pasti kita juga ingat kan sampai sekarang, cos 2x itu kita ubah jadi 1 kurang 2 sin kuadrat x. Nah, kalau sin kuadrat x sama dengan sin x dikali sin x. Nah, di bawahnya ada contoh soal nih. Contoh soalnya nih, lim x mendekati 0 x dikali sin x per 1 min cos 2x sama dengan lim x mendekati 0 x dikali sin x per 1 min 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, 1 min 2 sin kuadrat x ini dari mana? Kan tadi kita udah pelajari nih dari rumus ini. Kalau ketemu cos 2x itu kita ubah jadi 1 min 2 sin kuadrat x. Oh ya, kita perlu ingat juga nih, kalau kita ketemu soal limit yang ada cosnya harus diubah dulu agar cosnya hilang. Cosnya itu harus diubah dulu ke sin. Nah, setelah itu kita lanjut ya. Lim per x mendekati 0 x sin x per 2 sin kuadrat x. Dari mana nih 2 sin kuadrat x nya? Tadi kan 1 dikurang 1 itu kan habis ya. Nih 1 kurang 1 habis. Jadi sisanya tinggal 2 sin kuadrat x. Kita ubah di sini. Nah, setelah itu x sin x per 2 sin x dikali sin x. Ini dari mana? Dari sin kuadrat x, ya kan? Nah, setelah itu sama dengan 1 per 2. 1 per 2 ini karena x ya kan, x sin x itu 1, jadi kita ubah aja biar mudah di depan. 1 per 2 dikali lim x mendekati 0 x per sin x, kan? Ini kan karena udah habis, jadi tinggal x per sin x. X per sin x. X per sin x itu kan 1. Jadi kita ubah di sini 1 per 2 dikali 1. Hasilnya 1 per 2. Ini hasilnya, guys. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, kalau kita menemukan soal seperti ini,
lim X mendekati 0, 4 min 4 cos kuadrat X per X sin 2X sama dengan lim X mendekati 0. Nah, ini kan 4 cos kuadrat X. Nah, di sini kan sin kuadrat X 1 kan. Nah, kita harus ubah dulu nih dari cos. Kita faktorkan. Kita faktorkan jadinya 4 kurung 1 min cos kuadrat X tutup kurung per X sin 2X. Nah, setelah itu lim X mendekati 0, 4 sin kuadrat X. 4 sin kuadrat X ini dari 1 min cos kuadrat X. Kan di sini udah dikasih tahu nih. Kalau misalkan ketemu 1 min cos kuadrat X, itu jadinya sin kuadrat X. Nah, udah kan, dari sini kita lanjut lim X mendekati 0. Jadi kita jabarin lagi nih, dari sin kuadrat X kita jabarin jadi 4 sin X per X sin 2X. Kita sama-samain aja nih. Nah, jadi deh ketemu jawabannya. Tentang limit trigonometri bentuk sinus kosinus yang agak sulit. Ini sudah ada soal dan penyelesaiannya. Soalnya yang ini, limit X mendekati 0, 1 min cos X per sin X sama dengan, yang pertama yang harus dilakuin itu ubah dulu si 1 min cos X nya menggunakan identitas trigonometri. Ini identitas trigonometri, cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Setelah itu yang min 2 sin kuadrat X pindahin ke kiri jadi 2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X. Karena kita mintanya 1 min cos X, jadi 2 sin kuadrat setengah X sama dengan 1 min cos X. Yang ini tinggal dikali 2, bisa dicoret. Nah, ini karena dikali ada setengahnya. Jadi sama ya, sama yang di soal 1 min cos X. Ini juga 1 min cos X. Jadi kita tuh nggak berubah nilai ataupun merubah soalnya, jadi tetap sama. Setelah itu baru dimasukin ke sini. Limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat setengah X per sin X. Lalu kita pecah 2 sin kuadrat setengah X-nya. Jadi limit X mendekati 0, 2 sin setengah X kali sin setengah X per sin X. Kalau kita lihat lagi, sin X-nya ini sin setengah X per sin X itu sama kayak prinsip limit trigonometri dasar yang ini. Limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan A per B. Jadi A-nya ini tuh setengah, B-nya itu 1. Jadi tinggal diubah limit X mendekati 0, 2 sin setengah X kali setengah. Ini kan setengah dibagi 1 setengah ya. Setelah itu baru tinggal dimasukin nolnya ke X-nya. Jadi sama dengan 2 dikali sin setengah kali 0 ya. Habis itu sekali setengah. Sama dengan ini 2-nya bisa dicoret ya. 1 jadi 0 kali 1 sama dengan 0. Selesai. Jadi hasil dari limit X mendekati 0, 1 min cos X per sin X sama dengan 0 hasilnya. Kita harus menggunakan identitas trigonometri dan juga prinsip dasar limit trigonometri. Sekian, terima kasih. Limit tak hingga bentuk tertentu. Contoh soalnya yaitu limit X menuju tak hingga untuk 4X kuadrat dikurang 8X ditambah 1 per akar 3 pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah 5. Ingat ya, yang tersisa hanya pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi di sini yang mana? Ini kita ubah dulu. Jadi 4 per 2 sama dengan 2. Oh, ternyata sama. Pangkat ini sama pangkat ini. Jadi kita tulis saja sama dengan 4 per
akar 3. Bisa juga ditulis 4/3 akar 3. Selesai. Dari sini kita nggak mungkin menggunakan cara substitusi ke dalam fungsinya karena X mendekati tak 3. Nah, kita akan menggunakan cara pemisalan. Contoh yang ini, X sama dengan 1/P. Jadi 1/P sama dengan X. Ketika kita menemukan nilai X, kita akan menggantinya dengan 1/P. Kalau kita menemukan 1/X, 1/X nih, sama dengan kita ganti dengan P. Kalau variabelnya kita ganti, maka pendekatannya akan berubah. X mendekati tak hingganya bakal berubah. Jadi diubah menjadi P mendekati 0. P sama dengan 1/3. Jadi sama dengan 0. Nah, terus kita masukin nih. Kita substitusikan. Kita tulis 3 kali 1/P sama dengan 3/P. Di limit trigonometri, untuk limit mendekati 0, sin X kali sin X per X itu nilainya akan 1. Nilainya akan 1. Nah, jadi sin P per P ini sama dengan 1. Kita masukin 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya E.